Bahkan dalam bercandaan keduanya waktu itu sampaikan kalau misalnya bisa boleh nggak KTT-nya dimundurin setelah tanggal 22 waktu itu kalau saya tidak salah. Yang juga dibalas oleh Presiden Putin, bagaimana kalau kita majukan jadi tanggal 17 Oktober bertepatan dengan hari ulang tahun. Jadi kemudian mengenai BRICS, tadi beberapa Bapak dan Ibu anggota yang terhormat juga menyampaikan soal BRICS. Yang pertama dari Ibu Amelia Anggraini yang saya kira cukup komprehensif tadi yang disampaikan. Apakah kita di BRICS ini sebagai pengikut, kemudian apakah kita dianggap cukup serius hanya dengan mengirimkan utusan khusus? Perlu saya sampaikan bahwa keinginan untuk bergabung di dalam BRICS ini sudah dicetuskan jauh sebelum Pak Prabowo waktu itu menjadi presiden, karena dianggap ada manfaat-manfaat yang bisa kita ambil, kemudian ada kepentingan-kepentingan bersama yang bisa kita salurkan lewat grouping ini. Kemudian pada saat Menteri Luar Negeri hadir di Kazan, gitu kan, sambutan yang diberikan oleh negara-negara member itu merupakan, menurut kami merupakan sambutan yang sangat positif, dalam arti tidak kemudian dianggap ini mengecil, karena kami ingat pada saat kunjungan waktu itu presiden terpilih ke Rusia, salah satu hasil pembicaraannya adalah presiden Rusia mengundang waktu itu presiden terpilih untuk menghadiri KTT BRICS. Namun karena tanggalnya itu berhimpitan dengan kondisi bahwa di Indonesia baru terjadi pelantikan presiden, kemudian beberapa hari pelantikan menteri dan sebagainya, presiden terpilih waktu itu Pak Prabowo meminta maaf tidak bisa hadir dan akan mengirimkan utusan khusus. Bahkan dalam bercandaan keduanya waktu itu sampaikan kalau misalnya bisa boleh nggak KTT-nya dimundurin setelah tanggal 22 waktu itu kalau saya tidak salah. Yang juga dibalas oleh Presiden Putin, bagaimana kalau kita majukan jadi tanggal 17 Oktober bertepatan dengan hari ulang tahun. Jadi sebenarnya suasana dan chemistry-nya sangat bagus, yang ingin saya sampaikan ya. Suasana dan chemistry-nya sangat bagus, jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya kita menganggap ini tidak penting kemudian presiden mengirimkan utusan khusus. Dan saya kira saya juga perlu menyampaikan bahwa ada mekanisme dari satu negara untuk diterima menjadi anggota BRICS. Yang pertama, kita menyampaikan intention kita untuk bergabung dengan BRICS, yang kemudian akan dicatat sebagai negara yang tertarik atau interested country. Dari situ nanti kemudian dibahas oleh BRICS member menjadi prospective member, kemudian nanti ada tahapannya lagi invited member, dan yang berikutnya adalah member state. Memang pada saat KTT BRICS di Kazan kemarin ada sesuatu yang sedikit berbeda, bahwa ada yang disebut dengan istilah partner. Ada 13 partner countries yang waktu itu ditulis. Ini sebelumnya belum pernah ada. Namun saya dapat sampaikan di sini bahwa excitement untuk menerima Indonesia itu ada. Excitement untuk menerima Indonesia dengan itu ada, dan saya kira sangat besar. Memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Niko, ada beberapa negara yang mungkin tidak melihat intensi Indonesia untuk masuk ke BRICS itu sebagai sesuatu yang we're not seeing each other in the eye level ya, agak.
Tapi secara umum tidak ada keberatan. Memang kurang lebih 2 bulan yang lalu saya juga mendapatkan informasi bahwa negara-negara BRICS member ini tidak berencana untuk menerima negara baru sebagai anggotanya. Tetapi pada saat kita menyampaikan intensi kita untuk bergabung dengan BRICS, original members ini semuanya menyambut baik. Bahkan saya juga sempat berbincang dengan Presiden Putin waktu itu dan Menteri Luar Negeri Lavrov bahwa mereka akan membantu aksepsi Indonesia ke BRICS dan bisa mempercepat prosesnya. Kemudian masih kaitannya juga dengan BRICS, ya. Kami melihat selama KTT berlangsung bahwa sebenarnya apa yang diperjuangkan di BRICS ini banyak yang sejalan dengan apa yang kita perjuangkan. Selain suatu sistem multilateral yang lebih inklusif, juga beberapa isu yang sering kita suarakan di dunia internasional juga diadres di situ. Khususnya satu adalah kemerdekaan Palestina. Palestina juga merupakan satu tema yang menjadi concern pada saat itu, dan saya kira BRICS ini juga bisa menjadi satu media dan tools bagi kita untuk bisa memperjuangkan hal ini. Selain kepentingan ekonomi, ya, kemudian ada yang menyampaikan bahwa ada yang menyampaikan soal isu-isu de-dolarisasi, kemudian menciptakan mata uang baru. Pada saat KTT terakhir kemarin, hal tersebut sama sekali tidak dibicarakan. Memang saya tahu ada beberapa yang beredar di sosial media mengenai mata uang dan sebagainya, tetapi itu sama sekali tidak dibicarakan dan tidak pernah disentuh, terutama urusan menggunakan mata uang. Tetapi intinya adalah bahwa BRICS merupakan satu media yang bisa kita manfaatkan sebagai kendaraan yang tepat, sebagai media yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama-sama dari negara-negara berkembang. Ini juga merupakan suatu implementasi dari politik luar negeri kita yang independen dan aktif, ya. Memang ada juga beberapa suara yang kemudian menganggap masuknya Indonesia ataupun niat Indonesia untuk masuk ke BRICS adalah sesuatu yang perlu ditinjau kembali. Namun kita tetap pada posisi bahwa ini adalah kebebasan kita sebagai negara berdaulat untuk menentukan dengan siapa kita mau bekerja sama untuk kepentingan nasional kita. Kepentingan masuknya Indonesia ke BRICS tidak bisa diartikan sebagai berpihaknya Indonesia terhadap satu kekuatan ataupun satu alignment tertentu, namun lebih kepada menjadi bridge builder, menjadi pihak yang justru bisa menjadi penengah jika ada kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang. Izin Pak Ketua, Pak Menteri, sebelah kiri Pak. Tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk prospective member untuk bergabung dengan BRICS. Pertanyaan saya, kita sekarang ada di tahapan apa? Baru di intention atau sudah dianggap sebagai prospective member di fase kedua yang tadi Pak? Kita di interested country. Interested state, ya. Dan itu nanti pihak mereka yang akan mengakses itu. Satu hal yang juga yang perlu saya sampaikan terkait dengan itu adalah bahwa BRICS akan menyesuaikan dengan hukum, tata cara dan norma yang berlaku di negara-negara calon anggota
tanpa kita harus mengadopsi ataupun apa istilahnya, menyesuaikan dengan aturan-aturan yang mereka miliki. Mereka lebih fleksibel. Saya kira itu yang berkaitan dengan BRICS sesuai dengan mungkin sedikit Pak Ketua, karena tadi Pak Menteri yang Pak Menteri sampaikan Pak Rizky diingat waktunya ya. Baik. Sebenarnya terkait dengan tadi Pak Menteri sampaikan adanya potensi dedolarisasi yang sampai saat ini hanya sebagai rumor dan tidak dibahas sama sekali di KTT kemarin, tapi ini kan bukan isu dedolarisasinya Pak, tapi lebih ke simbol bahwa saat ini kemarin Presiden Trump mengeluarkan statement bahwa kalau sampai BRICS membuat currency sendiri akan dikenakan tarif 100% dan lain sebagainya. Saya percaya itu pasti masih membutuhkan waktu dan itu masih berandai-andai terkait dengan pembuatan currency. Tapi yang lebih pentingnya adalah simbol di mana saat ini BRICS dianggotai atau salah satu atau dua anggotanya adalah negara-negara yang akan terus mencoba untuk melarikan diri dari economic sanctions yang diberikan oleh Amerika Serikat itu sendiri. Pertanyaan saya singkat saja, setelah nanti dilantiknya Presiden Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, apakah ada upaya ataupun langkah-langkah antisipatif yang dari pihak Kementerian Luar Negeri itu sendiri akan ambil terkait dengan pressure yang nanti mungkin bisa terjadi setelah pelantikan Presiden Donald Trump kembali? Pressure, karena kemarin kita kan pertama kita apresiasi bahwa intensi Indonesia bergabung dengan BRICS, itu satu Pak. Kedua, kita juga mau bergabung dengan OECD yang akan disupport juga, artinya kita mau bermain di belah dua pihak dan politik bebas dan aktif in action. Tapi yang kita dengar dari tone yang digunakan oleh Presiden Donald Trump, dari statement-statement beliau terkait dengan BRICS dan juga intonasi yang beliau sampaikan ketika nanti setelah dilantik nanti yang bisa memberatkan kepada anggota-anggota ataupun prospektif member dari BRICS itu sendiri. Pertanyaan saya kepada Pak Menteri, apakah sudah dipikirkan satu langkah antisipatif yang kemungkinan nanti ke depan bisa turut memberatkan Indonesia kalau kita jadi bergabung dengan BRICS itu sendiri, Pak? Saya kira ini ya sebabnya kenapa ya, saya kira Pak Presiden Prabowo juga menitik beratkan peningkatan kemampuan dan kesejahteraan kita secara ekonomi untuk bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena inilah yang sama-sama kita lihat yang terjadi di dalam percaturan global. Ada satu kekuatan yang kemudian mengancam ataupun menekan kekuatan yang lain dan kita secara langsung maupun tidak langsung merasakan dampaknya. Oleh karena itu kita perlu punya kekuatan yang inherent economically gitu. Sebabnya pemerintah sekarang menitik beratkan program-program pemerintah itu pada swasembada pangan, swasembada energi, kemudian hilirisasi. Dengan demikian ketergantungan kita itu tidak besar dan kita akan lebih mudah menentukan arah politik kita sendiri. Nah, kemudian saya tadi tidak bilang bahwa tidak ada isu dedolarisasi di BRICS. Saya katakan bahwa pada saat KTT hal ini tidak dibicarakan, ya kan? Nah, tentu saja kembali lagi jika kita menganggap bahwa ada hal-hal yang akan merugikan kepentingan nasional kita, ya kita bisa saja tinjau ulang ataupun lihat kembali. Yang penting intinya adalah bahwa bergabungnya kita dengan grouping multilateral manapun ini diarahkan kepada kepentingan nasional bangsa kita. Yang pertama. Kemudian
Saya terima kasih tadi atas beberapa masukan dan pandangan Bapak dan Ibu anggota Komisi 1 yang terhormat mengenai dukungan anggaran. Kemudian satu hal lagi juga yang ingin saya address,